Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Febrianti Dirwana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar penyakit leukemia. Nah, ini ada anggota dari kelompok kami, Diskusi ini saya sendiri, Novita Isandriani dan Prasita Dwijayani. Nah, pada slide selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang apa sih sistem pakar penyakit leukemia itu. Nah, pertama-tama deskripsinya adalah aplikasi sistem pakar leukemia adalah sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining dan berfungsi untuk menentukan jenis penyakit leukemia. Jadi, di dalam penyakit leukemia itu terbagi menjadi 4, yaitu leukemia limfositik akut, leukemia limfositik kronis, leukemia mielositik akut, dan leukemia limfositik kronis. Nah, di sini ada tujuan dan sasarannya. Yang pertama adalah memudahkan penderita untuk mengetahui jenis penyakit leukemia sejak dini. Yang kedua, memberi solusi cara penanganan untuk user yang berkemungkinan mengidap penyakit leukemia. Dan yang terakhir, dapat mengetahui hasil diagnosa penyakit leukemia melalui gejala-gejala yang dijawab oleh user. Jadi nanti disediakan beberapa pertanyaan atau gejala-gejala yang sering diidap oleh seorang yang mengidap penyakit leukemia. Jika nanti sudah dijawab, sudah dicentangin tadi, nanti kan ada tanda centang, dicentangin satu-satu gejala apa saja yang diidap. Terus nanti akan muncul penyakit apa yang diderita oleh si user yang sudah menginputkan jawabannya tadi. Kemudian ada batasan-batasan proyek yang kami buat. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mendiagnosa jenis penyakit leukemia. Yang kedua, menginputkan gejala baru leukemia, dan yang terakhir adalah mengetahui jenis penyakit leukemia yang diderita oleh user. Nah, selanjutnya ada human factor. Human factor ini maksudnya adalah pengguna dari sistem pakar ini siapa saja. Nah, yang pertama itu ada user, yang kedua ada admin, dan user di sini adalah untuk semua pengguna. Jadi siapa saja bisa menggunakan aplikasi sistem pakar ini tanpa harus login terlebih dahulu. Tapi jika Anda admin, nanti harus login, masukkan username dan password, baru nanti bisa menggunakan aplikasi sistem pakar ini, bisa menggunakan, mengedit, dan menambahkan apabila ada yang kurang. Nah, selanjutnya adalah panca indera yang dipakai dalam sistem pakar ini. Ada 3, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan. Nah, penglihatan ini adalah mata yang digunakan untuk melihat tampilan aplikasi, nyaman dilihat atau tidaknya aplikasi tersebut, dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kombinasi warna tampilan aplikasi, kontras proyek, pencerahan, sudut, dan ketajaman penglihatan terhadap objek. Nah, yang kedua adalah pendengaran. Telinga di sini dipakai untuk mendengarkan bunyi jika kita berhasil menginputkan data ke database melalui form aplikasi. Nah, yang terakhir adalah sentuhan. Dalam aplikasi ini, sentuhan yang dipakai dengan menggunakan keyboard sebagai inputannya, dan juga sebagai contohnya mematikan username dan password pada saat login jika Anda adalah admin. Selain itu juga ada mouse yang digunakan untuk mengisi form-form atau checklist yang nanti akan disediakan pada saat memilih gejala apa saja yang Anda alami. Nah, selanjutnya adalah dialog dan interface. Dialog dan interface di sini ada halaman utama, halaman login, menu halaman login, data gejala, halaman info penyakit, halaman data user, diagnosis, dan hasil. Penjelasannya akan saya jelaskan di slide interactive device. Yang pertama, ada halaman
halaman utama, maaf. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah user. Nah, admin nanti jika Anda mengaktifkan admin, maka akan masuk ke login admin. Nah, login admin di sini nanti Anda harus memasukkan username dan password. Jika sudah, maka klik masuk dan kemudian akan masuk ke menu admin. Jika password dan username yang Anda masukkan adalah benar. Di sini ada tiga menu: data gejala, diagnosis, dan data penyakit. Nah, jika kita menginputkan jika kita mengetikkan data gejala, maka nanti akan lanjut ke data gejala yang di sebelah sini. Nah, ini nanti admin akan memasukkan ID gejala dan juga nama gejalanya apa, lalu disimpan. Jika sudah tersimpan, maka nanti akan muncul di pilih gejala yang dialami. Nah, di form ini nanti akan muncul gejala yang sudah ditambahkan oleh si admin nanti. Nah, selanjutnya jika kita kembali ke menu utama ya, jika kita memilih sebagai user, nah nanti akan masuk ke menu user. Menu user di sini hanya ada dua, yaitu diagnosa penyakit dan juga info penyakit. Jika kita ingin mengetahui penyakit apa saja yang diderita, penyakit apa saja yang terdapat dalam leukemia, nanti bisa mengeklik dengan info penyakit. Nah, nanti ada 4 penyakit leukemia. Bila diklik salah satunya, nanti akan menjelaskan tentang detail apa sih penyakit leukemia itu. Penyakit contohnya ya, penyakit leukemia limfositik kronis itu apa, definisinya apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, dan juga cara penanganannya itu bagaimana. Nah, nanti akan dijelaskan di detail penyakit leukemia. Nah, jika pada pilihan menu user ini memilih menu diagnosa, maka akan masuk ke data user. Data user di sini Anda harus memasukkan ID user berapa, terus nama, umur, dan juga jenis kelamin. Jika sudah, maka klik diagnosa. Nah, setelah mengklik diagnosa, nanti akan muncul detail gejala apa saja yang harus Anda inputkan. Di sini ada 16 gejala leukemia. Pilih saja gejala yang Anda derita itu apa, nanti langsung dicek saja satu persatu. Nah, jika sudah, klik button diagnosa, lalu akan memunculkan hasilnya di sini, di hasil diagnosa. Namanya Anda siapa yang sudah Anda inputkan di data user tadi, dan juga umurnya berapa, terus penyakit yang Anda derita itu apa. Nah, jika ingin mengetahui detailnya penyakit yang Anda derita tadi, bisa diklik di detail penyakit ini. Nah, nanti akan muncul seperti form detail penyakit leukemia. Nah, itu tadi penjelasan interaktif device-nya. Selanjutnya, ergonomic factor. Aplikasi ini tidak memerlukan spesifikasi penyimpanan pada komputer yang tinggi atau speknya sedikit saja. Terus, aplikasi ini membutuhkan monitor, mouse, PC, dan keyboard. Selanjutnya, sangat mudah dimengerti dengan desain yang sederhana, akan membuat nyaman user dan admin. Dan selanjutnya, aplikasi ini memerlukan kursi dan meja kerja sebagai kenyamanan beroperasi. Selanjutnya adalah evaluation. Desain aplikasi yang sangat sederhana ini bisa membuat kalian nyaman apabila pada saat menggunakannya. Terus, pengambilan data gejala hanya menggunakan satu tampilan input data pada halaman data. Nah, sudah selesai. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.